Ya, selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan kita guru-guru sekolah minggu di Gereja Kristus Purwakarta pada pagi hari ini. Adik-adik yang sudah menikmati acara ibadah ini baik secara online, dimanapun Anda berada, dimanapun adik-adik berada, apakah sudah siap? Wah, luar biasa. Nah, kalau sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, kami undang, Pak Eko undang, bangkit berdiri semua ya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya, karena pertolongannya kepada setiap kita, sehingga kita pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, jiwa yang sehat ya. Kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita naikkan syukur kita dengan lagu pujian Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama katakan pujian dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu,
sembahkan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong setiap kami Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah kami masing-masing, demikian juga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang segar, hari yang cerah, badan yang sehat Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan kepada setiap kami. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami, memberkati kami, hingga kami boleh menyelesaikan dan mengikuti, bahkan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan karena hari ini hari yang luar biasa adik-adik ya. Tema kita di minggu ini sungguh luar biasa. Rela dan mau menolong bagi sesama. Adik-adik mau? Mau. Nah ya, nanti kita akan dengar cerita yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita akan persiapkan hati kita untuk mencapai kepada cerita yang luar biasa itu ya. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ya, masih tetap berdiri ya. Adik-adik yang di rumah silakan berdiri, yang belum berdiri silakan berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Yang Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ya, adik-adik, jangan lelah ya, karena kita semua harus terus semangat. Kenapa harus semangat? Karena kita semua yang ada di tempat ini, juga adik-adik yang ada di rumah, adalah pekerja Kristus yang mulia. Siapa di sini yang merasa anak Tuhan, yang menganggap dirinya, yang percaya bahwa dirinya adalah anak Tuhan, angkat tangan. Wow, luar biasa. Nah, kita selain anak Tuhan, kita juga menjadi pekerja Kristus yang mulia. Dipercayakan Tuhan untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yuk, tetap berdiri ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Pekerja Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La 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 la, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, la 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 la, menangiku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, la 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 la, la 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 la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, setelah lama ku cari-cari, ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Sembarang pekerja, la 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 la, Allahku luar biasa, la 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 la, sungguh amat istimewa, la 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 la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, la 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 la, aku dipakai olehnya, la 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 la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Tuh kan, menjadi pekerja Kristus adalah sungguh amat istimewa karena kita semua, baik adik-adik yang di tempat ini, juga adik-adik yang di rumah, adalah berharga di mata Tuhan. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli ya. Sikapnya tegap seperti tentara. Ya, tangannya ini di samping, ya, samping di kaki sebelah samping ya. Seperti ini. Pak Eko akan hitung sampai hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Wah,
Hari ini cerah ya. Aduh. 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 Aduh, tanganku sakit. Aduh. Aduh. Aduh, sakit banget. Aduh. Nah, kenapa? Aduh, Ibu, Kenapa? tolong Ibu. Jatuh di mana? Tadi aku di sini. Duduk di sini, duduk. Aduh. Kenapa bisa jatuh? Tadi kesandung kayaknya, Bu. Bentar ya, dilapin dulu. Ini sakit banget. Bentar. Jangan nangis, sudah gede, jangan nangis. Sakit, Bu. Tahan ya. Aduh. Besok lagi nggak boleh lari-lari, pelan-pelan jalannya. Iya, Bu. Sakitnya? Aduh, sakit. Aduh. Diam ya, diam. Tahan lagi. Jangan nangis. Yuk, udah pelan-pelan ya, jangan nangis ya. Ya. Mau kemana sekarang? Mau kemana? Aku mau pulang. Ayo, kalau pulang Ibu anter ya. Ibu anter ya. Iya. Yuk, pelan-pelan yuk. Makasih, Bu. Yuk, kesini yuk, pulang yuk. Pelan-pelan. Nah. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi nih dengan Kak Doni. Ya, jangan bosan-bosan ketemu Kak. Nah, tema minggu ini kita diajar tentang yaitu bagaimana terus-menerus menolong. Nah, tadi adik-adik boleh lihat ya, ada Kak Arga yang jatuh lalu ditolong sama Kak Indah. Oh, salah, Bu Indah ya. Ya, itu luar biasa kalau kita punya hati yang menolong. Nah, dalam satu peristiwa, adik-adik, Tuhan Yesus juga suka menolong loh. Kalau adik-adik nanti boleh dibaca di kitab Markus. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Nah, di situ adik-adik ceritanya Tuhan Yesus melakukan berbagai macam pertolongan terhadap orang-orang yang menderita. Nah, salah satunya apa ayo adik-adik? Udah dibuka tuh? Belum ya? Nah, salah satunya menyembuhkan penyakit. Penyakitnya siapa? Penyakitnya mamanya muridnya Tuhan Yesus yang yang dikenal dia akan menyangkal dia 3 kali. Siapa adik-adik? Muridnya siapa namanya? Iya, bener. Pak Petrus, si Petrus. Ternyata Tuhan Yesus menyembuhkan ibunya Petrus ya, yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus menolong, memberikan kesembuhan. Ketika Tuhan Yesus ketemu ibunya Petrus dan dilihat dia demam, lalu dijamah, dipegang tangannya dan sembuhlah ibu dari Pak Petrus ataupun Petrus. Nah, tidak hanya menyembuhkan saja loh adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga menolong banyak orang. Kalau adik-adik baca di ayat-ayat selanjutnya, ternyata Tuhan Yesus menolong orang yang terikat. Pernah nggak adik-adik terikat? Kalau main ikat-ikatan paling pernah ya, terikat. Terikat apa nih? Terikat tali, Kak Doni? Enggak. Terikat oleh roh-roh jahat. Wah, jadi apa? Terikat roh-roh jahat artinya apa? Orang kerasukan. Pernah ketemu nggak atau menemui orang kerasukan? Nah, ternyata Tuhan Yesus juga melepaskan orang yang terikat ataupun yang kerasukan setan atau roh-roh jahat. Besar kan kuasa Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa, senantiasa menolong kita sekalian. Jadi kalau adik-adik kesulitan, adik-adik berdoa, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolong, saya sedang sakit, sembuhkan. Kak Doni dulu pernah adik-adik ketika anak Kak Doni sakit, wah, habis itu Kak Doni malam-malam berdoa, anak Kak Doni sakit demam, Kak Doni minta, Tuhan Yesus sembuhkan anak saya, sembuhkan anak saya. Nah, saya berdoa sungguh-sungguh, Kak Doni berdoa sungguh-sungguh, dan besoknya Tuhan boleh sembuhkan
demamnya turun, badannya sehat, dan anak Kak Doni tak ajak pelawatan lagi, kunjungan ke jemaat. Luar biasa, Tuhan sanggup menyembuhkan siapapun itu. Dan juga Tuhan punya kuasa untuk mengusir, menolong seseorang yang terikat kuasa gelap. Nah, kita bisa nggak menolong orang, adik-adik? Tentu saja bisa. Kita tuh kadang-kala seringkali suka ditolong tapi nggak mau menolong. Waduh, nggak benar. Ya, kita harus meniru atau meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus suka menolong orang, kita juga harus suka menolong orang. Gimana caranya? Sederhana. Ketika kita punya orang tua, ibu kita lagi capek ya, sapu-sapu, adik-adik bilang, "Mama, biar saya yang sapu." Wah, jadi anak very good tuh, ya. Mamanya lagi masak, terang, "Mama, biarkan saya masak." Waduh, kalau masak Kak Doni belum yakin deh. Ya, boleh sih bantu mamanya, mungkin ngambilin apa, garam atau apa dan lain sebagainya. Cuci baju, oke, bisa juga sih. Adik-adik yang kelas besar, kelas tengah, nyuci baju, kucek. Bantuin mama jemur baju. Nah, itu menolong orang tua. Terus kalau menolong orang lain gimana caranya? Gampang, simple. Melalui apa? Wah, ini dia. Inilah masker ajaib. Oh, kok masker ajaib? Enggak lah, ini masker biasa ya. Masker untuk kesehatan. Nah, adik-adik, sekarang kan lagi musim COVID-19 tuh. Dengan adik-adik memakai masker ketika berpergian, kemanapun berada, berarti adik-adik juga menolong. Menolong siapa? Menolong orang lain dan juga menolong diri sendiri. Nah, kalau nggak pakai masker, kita bisa tertular nih COVID-19. Oh, kita menularin yang lain, menularin yang ini. Waduh, kita justru tidak menolong orang, justru kita membawa sakit penyakit. Makanya di COVID ini gimana Kak Doni menolong orang lain atau menolong diri sendiri? Bisa, sederhana, pakai masker kemanapun berada, pergi keluar pakai maskernya. Lalu jaga kebersihan, cuci tangan. Ya, sebelum makan, cuci tangan, bersihkan badan semuanya. Pokoknya memiliki gaya hidup bersih, jaga jarak, itu juga menolong. Ya, nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya Tuhan Yesus punya hati yang suka menolong. Orang yang percaya Tuhan Yesus suka mengasihi sesama dengan cara memberikan pertolongan. Nah, pertolongan kita itu jangan sampai pertolongan yang nggak baik. Oh, ada juga pertolongan yang nggak baik ya Kak Doni? Ada juga, misalnya menolong nyontek. Waduh, itu mah pertolongan nggak baik itu. Menolong apalagi? Wah, menipu, berbohong. Wah, itu nggak baik. Jadi yang dimau oleh Tuhan, kita menolong dengan benar, dengan cara yang benar, dengan hati yang tulus juga loh. Ada tuh orang yang suka nolong. Mama, aku udah nolongin mama nyapu. Mama, aku udah nolongin mama cuci piring. Sekarang minta uang jajan. Wah, itu menolong dengan tidak tulus. Itu no good. Menolong harus dengan hati yang tulus. Seperti siapa? Orang Samaria yang baik hatinya. Dia menolong orang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Maukah adik-adik memiliki hati yang suka menolong? Tentunya kalau adik-adik menjadi anak-anak Tuhan, pasti adik-adik punya hati yang suka menolong. Menolong adiknya, menolong kakaknya, menolong papa, menolong mama, menolong tetangga, menolong orang sekitar. Ya, jadikan menolong itu sebagai gaya hidup. Nah, kayak tadi Bu Indah dengan Kak Arga. Kak Arga jatuh, ditolong. Wah, oke? Harus mau jadi orang-orang yang suka menolong. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Itulah tanda kita bagaimana kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Ya, sampai di sini loh ya cerita Kak Doni tentang menolong. Ya, oke? Kita mau serahkan dulu tugas-tugas dan juga apa yang dikerjakan adik-adik hafalan. Saya panggilkan rekan saya, Mbak Indah. Ini dia.
Pagi adik-adik. Tadi udah dengar cerita ya tentang menolong. Aktivitas hari ini untuk kelas tengah dan kelas besar. Diingat, untuk kelas tengah dan kelas besar membuat video dengan tema menolong sesama. Ingat, dengan tema menolong sesama. Untuk kelas balita dan kelas kecil, ayat hafalannya dari Yesaya 41 ayat 6. Caranya, lihat di bawah ini, ngikutin di bawah ini ya, jangan lupa. Kirim ke grup kelas masing-masing. Jangan sampai lewat dari jam 12. Ingat ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang tolong menolong. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa menolong sesama kami, menolong orang yang membutuhkan pertolongan ya Tuhan. Ajar kami supaya kami sungguh-sungguh melaksanakan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.